Al-Quran adalah sumber kebahagiaan yang layak kita perjuangkan sepenuh hati. Kita yakin tidak ada yang bisa membuat kita bertahan di tempat ini sampai titik ini kecuali cinta yang ada di dalam hati. Sebab jika bukan karena cinta, tidak mungkin rasanya kita rela mengorbankan waktu. Kita tahu tak ada yang lebih besar daripada kekuatan cinta, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghadirkan cinta kecuali Allah. Cinta selalu berhasil membuat kekuatan yang sangat dahsyat yang tak mampu kita pahami, yang tidak bisa dipahami oleh logika siapapun. Persis seperti kita tidak bisa menjelaskan kekuatan macam apa yang bisa membuat hati Fir'aun menjadi lembut sehingga mau menerima Nabi Musa, sehingga mau menerima bayi Musa yang kelak akan menjadi musuhnya dan akan menghancurkannya. Seperti dalam Quran surat Toha ayat 39, potongan ayatnya yang artinya, aku telah melimpahkan kasih sayang padamu datang dari. Jadi kasih sayang sama kayak cinta. Ini kuncinya teman-teman. Kecintaan yang datang dari Allah. Saat Allah berkenan menyimpan cinta Al-Quran dalam hati kita, berarti Allah telah membangun kekuatan yang sangat dahsyat yang mampu menaklukkan apapun. Sebuah kekuatan yang telah memporak-porandakan Fir'aun dan akan memporak-porandakan keputusasaan kita. Karena itu kita harus bahagia. Kita masih bisa bertahan sampai titik ini. Titik ini adalah bukti masih adanya cinta yang tersisa meski kita suka berputus asa. Kita hanya perlu memahaminya, cinta itu. Kita harus bertahan. Kita harus bertahan menyelesaikan kisah ini bersama-sama. Kita telah bertemu karena Al-Quran dan kita akan terus bersama dengan Al-Quran. Hingga saat kelak Allah membisikkan kepada kita, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu sesuai. Kita tahu Al-Quran itu cinta sejati. Kita tahu Al-Quran itu cinta sejati. Perjalanan cinta sejati itu tidak pernah mudah. Sebab cinta sejati hanya dibuktikan setelah perjuangan yang penuh dengan pengorbanan. Seringkali kita tuh harus menerima perihnya kehilangan dan kita tuh harus ngerelain sekian banyak orang yang datang lalu pergi. Beberapa di antara kita mungkin banyak yang meninggalkan atau mengorbankan kesenangannya untuk bertahan di tempat ini. Mungkin di antara kita banyak meninggalkan atau mengorbankan beberapa hobi yang dulunya sering kita lakukan. Ketika di sini kita harus meninggalkannya karena demi Al-Quran. Terus bahkan kita tuh rela kehilangan nikmatnya menghabiskan malam di atas selimut dan di atas kasur dan selimut yang sangat nyaman demi bertemu, demi bangkit bertemu dengan Sang Pencipta dan berdialog langsung dengannya dengan kata-kata atau kalimat yang sangat indah, yaitu Al-Quran. Bukti cinta Allah kepada hambanya kerap menguji kita. Di antaranya kadang kita tuh suka merasa sedih, kadang kita suka ngerasa galau, jatuh, lalu sakit gitu, dan sulit untuk bangkit. Mulai mungkin dari sini, mungkin di sini gitu ya. Mulai dari susahnya setoran hingga hafalan kita yang sudah berusaha diulang-ulang tapi tidak lancar-lancar atau belum lancar-lancar. Dengan ujian itu Allah ingin tahu seberapa kekuatan kita. Allah ingin tahu siapa orang yang rela dan siapa orang yang mencela. Seperti dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebencian darinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kita tahu teman-teman, perjuangan ini mungkin gak mudah. Mungkin kita sudah berkali-kali jatuh, berkali-kali kehilangan harapan, terus berkali-kali juga kita tuh patah semangat, dan kita tuh seringkali mau hampir menyerah. Tapi kita tahu perjuangan ini, kita tahu bagaimana kita susahnya mencapai sampai titik ini. Kata Allah, bersabarlah, kita akan semua bersabarlah, karena kita semua akan melewati kelelahan ini bersama-sama. Karena di sini kita berjuang bersama-sama. Kita sadar perjalanan ini tuh masih panjang gitu. Tapi kita tuh sampai sini bisa dibilang sudah berhasil tegak sejauh ini.
sampai titik ini, melewati hari-hari yang penuh dengan cobaan gitu ya. Terus untuk apa kita mau mundur lagi ke belakang sampai jadi kita tidak usah takut menghadapi hari berikutnya. Kita masih kuat seperti sebelumnya. Bahkan kita akan lebih kuat selama Allah masih ada di dalam hati kita. Kita akan kuat selama kita masih berharap kepada Allah. Allah yang maha memberi kekuatan kepada kita. Mungkin dalam diri kita ada sebagian banyak ayat yang belum berhasil kita hafal. Tapi bukankah ada ratusan, ada puluhan, ada ratusan ayat yang sudah kita hafalkan? Bersabarlah. Kita hanya perlu bersyukur demi menikmati bahagia sambil terus mengulang hafalan, dan kita harus terus menikmati sambil mengulang perjuangan yang masih sama. Mungkin untuk saat ini juga ada sekian juz yang belum juga lancar, tapi bukan berarti kita berhenti sampai di sini. Bukankah penghafal Al-Quran itu adalah manusia-manusia pilih? Bukankah para penghafal Al-Quran adalah manusia-manusia pilihan Allah yang spesial dan teruji kesungguhannya dan kesetiaan? Jadi kita harus teruskan perjuangan ini. Buktikan kesetiaan kita kepada Allah. Buktikan kesetiaan kita kepada Allah lewat perjuangan ini, lewat perjalanan ini. Mungkin gak masalah kita sesekali beberapa ayat gitu ya memudar, dan kita tuh sering lupa ayat gitu ya dari ingatan. Tapi itu tuh cara Allah agar kita terus kembali kepada Al-Quran. Satu hal yang pasti, kita akan memperjuangkannya bersama sampai kita mendapatkannya, dan sampai keputusasaan itu lelah mengikuti kita. Tidak masalah jika kita merasa lelah dalam perjuangan ini, kita merasa terluka dalam perjuangan ini, dan kita harus merasa sedih, letih, dan butuh berhenti sejenak untuk mengambil jeda. Tidak masalah teman-teman, asal kita bisa kembali lagi, karena setiap rasa yang kita lewati sejatinya hanya bahan bakar untuk kebahagiaan kita kelak. Hari ini boleh jadi masih ada hafalan yang tak sepenuhnya dimiliki. Beberapa bahkan pergi karena kelalaian sendiri. Tidak apa-apa, semua itu baik-baik saja selagi kita masih mau berjuang, selagi kita mau kembali dan memperjuangkannya lagi. Ada yang lebih mengerikan daripada kehilangan hafalan, yaitu kehilangan kebersamaan bersama Al-Quran. Kehilangan hafalan masih bisa kita perjuangkan, tapi saat kehilangan kebersamaan dengan Al-Quran, maka kita akan kehilangan segalanya. Kita akan kehilangan hafalan, juga kehilangan perjuangannya. Dari kehilangan, kita memang dipaksa menyadari bahwa menjaga baik-baik hafalan adalah bukti cinta yang sejati. Jika saat ini di antara kita tengah mengalami kehilangan hafalan, tugas kita adalah memaksimalkan agar hafalan itu kembali, agar kita tidak kehilangan perjuangan di jalan ini. Kita mungkin sering terjatuh, tapi asalkan kita bangkit lagi. Kita mungkin sering lupa, kita bisa hafalkan lagi. Kita mungkin sering merasa lelah, tapi Allah sering menguatkan kita untuk berjuang lagi. Teman-teman, tidak masalah apapun yang terjadi dalam perjuangan ini, asalkan kita tidak kehilangan perjuangan. Dalam perjuangan ini satu kuncinya, yaitu ridho. Ridho terhadap keputusan Allah, ridho terhadap semuanya. Dan siapapun yang rela dengan keputusan Allah, maka akan membuat kita bahagia dengan keindahan takdir Allah. Sebab boleh jadi yang kita anggap baik belum tentu baik bagi Allah, dan sebaliknya yang menurut kita buruk tentu itu mungkin baik gitu ya, baik bagi kita dan menghasilkan kebahagiaan dan keindahan. Terakhir, terima kasih buat teman-teman sudah berjuang sehebat ini, sudah berjuang sampai titik ini, sudah berjuang di tempat ini. Terima kasih, pokoknya sudah berjuang sejauh ini. Terima kasih juga untuk tidak menyerah dalam perjuangan ini. Semangat gitu. Meskipun saat kita murojaah, mungkin untuk sebagian ya, ketika kita murojaah rasanya ziyadah, kembali ngulang. Tapi itu tuh bukan sebuah musibah bagi kita. Kita hanya perlu mengulang. Kita perlu mengulangnya dan supaya mendapatkannya. Teruslah bersama-sama. Kita akan tumbuh dan menguat bersama. Kita akan berjalan bersama, saling beriringan sampai ke surganya. Amin.